Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Amma ba'd. Para pemirsa Kusuma TV yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan sebentar lagi akan menyambut kita. Kenapa Ramadan disebut sebagai bulan suci? Karena Ramadan mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bulan yang lain. Di antaranya yaitu karena di bulan Ramadan pahala daripada ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah fardu dilipat gandakan sebanyak 70 kali. Sebanyak 70 kali ibadah di luar bulan Ramadan. Kemudian pahala ibadah sunnah dilipat gandakan sepadan atau senilai dengan ibadah fardu yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang dihitung dengan tahun kira-kira kurang lebih sekitar 83 tahun lebih. Keistimewaan Ramadan yang ketiga adalah Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, meyakini bahwa janji Allah itu benar, wahtisaban, dan semata-mata mengharap ridho Allah, maka janji Allah bagaimana? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangatlah rugi bagi orang yang menjumpai bulan Ramadan tetapi tidak berhasil mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka Ramadhana falam yughfar lahu fa'adahu Allah." Barang siapa menjumpai bulan Ramadan tetapi dosanya tidak diampuni oleh Allah, ketahuilah maka orang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjawab amin. Nabi dari perkataan malaikat Jibril menjawab amin. Selanjutnya, bagaimana kita sebagai seorang mukmin untuk mengupayakan bagaimana Ramadan yang kita temui ini bisa mendatangkan rahmat dan ampunan kepada kita, tidak berlalu begitu saja secara sia-sia. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus melaksanakan adab-adabnya. Adab-adab Ramadan perlu kita lakukan, perlu kita pegangi dengan erat. Kita berpuasa tidak semata-mata hanya menggugurkan kewajiban, agar kita bisa mendapatkan barokah dari Ramadan dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita lakukan adalah mengetahui perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa dan perkara-perkara yang bisa merusak pahala puasa. Mungkin sebagian orang sudah tahu perkara-perkara yang membatalkan puasa, semacam makan, minum, masuknya barang atau sesuatu ke lubang yang ada di tubuh ini. Tetapi mungkin sebagian orang lalai dengan perkara yang bisa merusak pahala Ramadan, meskipun puasanya sah tetapi pahalanya tidak ada. Jadi puasa yang dia lakukan hanya sebatas untuk menggugurkan kewajiban, dia tidak mendapatkan pahala. Namun dari puasanya dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi selama dia berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Oleh karenanya, agar terhindar dari hal-hal yang semacam itu, puasa tapi tanpa mendapatkan pahalanya, kita harus mengerti apa saja adab-adabnya berpuasa, apa saja yang harus dijauhi ketika kita berpuasa, meskipun perkara itu tidak sampai membatalkan ibadah puasa. Di antara adab-adab yang perlu kita lakukan, sebagaimana yang dinasihati oleh Shahibur Ratib Al-Imam Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, di antara nasihat beliau yang pertama kepada orang yang berpuasa adalah agar para orang yang berpuasa menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Dari berkata kotor,
berkata keji maupun berkata dusta. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Jika di antara kalian ada yang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah berkata keji, janganlah berkata kotor. Wala yaskhab, dan jangan berbuat gaduh. Maksudnya gaduh di sini adalah bertengkar, saling hina, saling ejek dan sebagainya. Fa in syatamahu ahad, jika dia dihina atau dicaci maki oleh seseorang, falyaqul inni shaimun. Jika dia dihina oleh seseorang, maka katakanlah inni shaimun, saya sedang berpuasa. Maksudnya dari sabda Nabi ini, dia mengatakan kepada dirinya sendiri, inni shaimun, ditanamkan dalam hatinya, inni shaimun, saya adalah orang berpuasa. Jangan meladeni tindakan dari orang lain, karena bisa menghapus pahala-pahala yang sudah kita dapatkan. Yang kedua, faedah dari mengatakan inni shaimun agar sekaligus menjadi amar ma'ruf, menjadi amar ma'ruf nahi munkar kepada orang lain, agar orang lain tersebut berhenti dari mencaci makinya. Kemudian adab yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu hendaknya orang yang berpuasa ketika siang dia jangan terlalu banyak tidur, dan ketika malam dia jangan terlalu banyak makan. Karena dengan banyak tidur dan banyak makan, nanti syahwat kita yang sudah lemah kembali dikuatkan dengan tidur dan makan tersebut. Sebaiknya orang yang berpuasa harus mengetahui batas seimbang, haddul iktisad, batas imbang, berapa banyak dia harus makan agar tidak berlebihan, berapa banyak tidur untuk mencukupi kebutuhannya, jangan sampai berlebihan. Dengan makan dan tidur yang sedikit, kita benar-benar merasakan kelaparan, letih, lesu, lemas, sehingga nafsu dan syahwat kita bisa juga ikut lemah. Karena cara melemahkan nafsu dan syahwat kita yang paling ampuh adalah dengan berpuasa. Sehingga dengan makanan yang seimbang, makanan yang sedikit dan tidur yang sedikit, rahasia atau asror dari berpuasa benar-benar kita dapatkan, yaitu melemahkan nafsu dan syahwat kita. Demikianlah sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya, karena apa artinya sebuah ilmu tanpa diikuti dengan sebuah amal perbuatan? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan layaknya sebuah pohon tanpa ada buahnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.